Makanya para ulama kita menyatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallahi katsir. Karena sedikitnya sesuatu dengan ketakwaan maka dia akan jadi banyak. Wa katsirahu ma'a ghairi taqwallahi qalil. Tapi hal yang banyak tapi tanpa ketakwaan jadi sedikit. Makanya fokus pada ketakwaan, bukan fokus pada kuantitas. Karena konten sebanyak apapun, kalau nggak ada ketakwaan di sana, kalau nggak ada keikhlasan, kalau nggak ada jalan yang benar, kalau justru isinya maksiat, isinya kemungkaran, sedikit, dan nggak ada jalan keluar, dan nggak ada rizki, tidak ada rizki. Tapi sedikit, tapi bertakwa, Allah kasih jalan keluar nanti berkembang deh, nanti berkembang. Lalu akan ada rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu poin yang berikutnya jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan apa itu rizki. Dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kata para ulama, ar-rizki ismun likulli ma yugtadha bihil insan. Rizki itu adalah kata universal untuk setiap hal yang dikonsumsi oleh manusia karena faktor kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan untuk dikonsumsi manusia itu rizki, yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dan rizki ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Rizki dunia dan rizki akhirat. Jadi ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk kita konsumsi bukan hanya dunia aja, tapi juga akhirat. Jadi bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang barang, bukan tentang sandang, pangan, papan, tapi juga surga dan segala fasilitas yang ada di akhirat kelak. Itu pun rizki. Itu pun rizki. Bahkan rizkinya jauh lebih besar dari itu. Keberkahan. Itu pun rizki. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau bilang makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga adalah keberkahan dalam rezeki. Itu tafsirnya. Jadi makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga, itu diantara maknanya keberkahan dalam rezeki itu sendiri.
Jadi hadirin, ini menjawab pertanyaan banyak pihak. Aku tuh kok semenjak hijrah, semenjak berusaha berubah, kenapa grafik finansialku menurun terus ya? Emangnya hijrah udah berapa lama? Ya udah 15 tahun. Kalau 1-2 tahun sih masih mending. Mungkin butuh waktu. Tapi ini udah 15 tahun dan kondisinya turun. Konsumenku mulai menjauhiku karena barangku nggak sesuai dengan selera mereka. Bisa sih aku sesuaikan dengan selera mereka, tapi kena lagi, kena yang haram, itu nggak diridhai oleh Allah dan seterusnya. Jadi turun aja. Akhirnya ambil dari tabungan anak-anakku, ambil dari tabungan pendidikan mereka untuk masa depan. Ini gimana? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya di mana nih? Nah, coba renungkan ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Jadi bisa jadi bukan angkanya yang Allah tambah, tapi keberkahannya yang Allah berikan. Dan ini masuk ke dalam narasi min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia nggak duga-duga. Kenapa? Karena mayoritas orang itu menduga rizki itu materi. Nah, kan masuk kan poin. Mayoritas orang menduga bahwa rizki itu angka. Dari 1 juta ke 10 juta. Loh enggak, belum tentu seperti itu. Bisa tetap 1 juta. Tapi kemampuan 1 juta kita itu mengalahkan kekuatan 20 juta yang dimiliki oleh orang lain per bulan. Diberkahi sama Allah. Diberkahi. Memang semenjak hijrah tuh kondisi turun, apalagi pandemi sekarang. Tapi kalau Allah berkahi itu harta, dari harta yang sedikit itu, rumah tangga kita semakin solid, semakin kuat. Dari harta yang tambah sedikit itu, anak-anak kok semakin nurut ya. Dan bukan hanya nurut, rajin ibadah. Dan Allah kasih anak-anak yang cerdas-cerdas. Berkah. Memang harta turun, tapi hubungan saya dengan orang tua kok semakin erat ya. Dulu berantem terus sama orang tua, tapi sekarang dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya materi. Enggak. Keberkahan rezeki itu juga penting, dan itu tidak bertentangan dengan ayat ini, karena sekali lagi min haitsu la yahtasib, banyak orang tuh berpikir, atau mayoritas orang berpikir bahwa rezeki itu uang. Enggak. Makanya kan dari arah yang tidak ya duga-duga, dari arah yang tidak ya duga-duga. Karena galau diberhentikan hari itu, bingung mau kemana, akhirnya mampir ke masjid. Masjid ada kajian, dapat hidayah di situ. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah ya duga sebelumnya. Dan itu bukan 1-2 kasus, itu banyak banget kasus seperti itu. Banyak. Rizki dunianya Allah syaratkan, rizki akhiratnya Allah lapangkan. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Ini menarik, simak baik-baik jamaah, ini menarik. Wattaqi
la yuhram ma yahtaju ilaihi minar rizqi. Orang yang bertakwa, itu tidak akan dihalangi dari rizki yang menjadi kebutuhannya. Nggak akan. Jadi tidak akan dicegah, dihalang-halangi dari rizki yang merupakan kebutuhan dia pada saat itu. Jadi kalau dia butuh itu, selama dia bertakwa, pasti dapat. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Loh, tapi kok kondisinya menurun terus secara finansial? Secara materi kok turun. Padahal dia bertakwa. Hatinya semakin ikhlas, ridho terhadap takdir, akhlaknya berubah, sholatnya kuat. Lihat kata para ulama, wa innama yuhma min fudhuri dunya rahmatan bihi wa ihsanan ilaih. Kondisi finansialnya menurun itu sebenarnya penjagaan dari Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari dunia, dari overdosisnya dunia, sebagai kasih sayang dan kebaikan Allah kepada dia. Karena pada saat itu yang dia butuhkan cuma segitu. Kalau ditambah, bisa kontraproduktif, bisa lupa ngaji nih orang, bisa nggak tahajud nanti malam, bisa ribut sama istri gara-gara barang, gara-gara duit. Dengan pas-pasan anak-anak ada dapat uang jajan, udah cuman bekal aja. Karena Allah tahu kalau ini anak udah SMP atau SMA, ini kalau dapat uang jajan beli rokok nanti pulang sekolah, ada yang beli ganja nanti, ngedrugs lah, dijaga. Karena nggak punya uang nggak bisa apa-apa. Bandar juga malas deketin dia, nggak punya duit nih orang, udah nggak usah deketin. Bandar yang nggak deketin dia, nggak punya fulus. Itu penjagaan. Fa'inna tawsi'ar rizki qad yakunu madarra ala sahibi. Karena bisa jadi rizki yang lapang itu justru ngerusak yang punya. Wa taqdirahu yakunu rahmatan li sahibi. Dan rizki yang pas-pasan, yang minimalis, justru rahmat Allah kepada orang tersebut atau hambanya itu. Jadi sangat bisa terjadi demikian. Lalu Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim membawakan surat Al-Fajr ayat 15-16. Jadi ini bukan ngasal, bukan asumsi. Buka surat Al-Fajr 15-16. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, atau kita baca dulu ayat, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya adapun manusia itu kalau diuji oleh Rabb-nya dengan dikasih harta, dikasih materi dan kesenangan dunia, maka dia gampang banget buat kesimpulan Rabbku sedang memuliakanku. Lihat. Karena pikirannya selalu ke materi. Dia menduga Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu kalau Rabbnya sedang mengujinya dengan cara membatasi rizkinya, status sosialnya direndahkan, maka dia menduga dan berasumsi Rabbku sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu. Bukan seperti itu. Makanya min haitsu la yahtasib, rizki itu dari arah yang tidak ia duga-duga. Mayoritas manusia duganya kayak gini nih. Kalau dikasih fulus banyak, dikasih uang banyak, dikasih harta banyak, Rabbku senang
memberikan reward kepada aku, memberikan kemuliaan kepadaku. Dan mereka menduga kalau dikasih seret rizki, dikasih sedikit rizki secara materi, maka Robku sedang menghinakanku. Kaitkan dengan At-Tolak ayat 3, rizki dari arah atau dari sisi yang tidak ia duga. Ketika manusia menduga banyaknya rizki adalah bentuk atau simbol memuliakan dan sedikitnya rizki adalah simbol penghinaan, maka Allah hadirkan sebaliknya. Justru banyaknya rizki buat orang tersebut yang bertakwa ini bisa menghancurkan dia. Maka Allah jaga dengan Allah sedikitkan rizki materi dunianya. Agar apa? Agar Allah muliakan dia. Maka ini min haitsu la yahtasib, atau sisi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu hadirin, kira-kira ini buat kita sendiri, kita nggak bicara orang lain. Ketika kita berhijrah, ketika kita berusaha ke Allah, lalu pulang kembali kepada Allah, maka pantaskah pola pikir kita selalu dikaitkan dengan materi dunia, materi dunia, materi dunia? Pantaskah target hijrah kita hanya sebatas perbaikan finansial keluarga atau ekonomi keluarga? Jadi sebenarnya kita mau cari apa? Makanya Al-Imam Ahmad melanjutkan, falaisa kullu man wusi'a alaihi rizquhu yakunu mukarrama. Tidak setiap orang yang dikasih rizki materi yang banyak itu berarti dimuliakan. Wala kullu man qudira alaihi rizquhu yakunu muhana. Sebaliknya, tidak setiap orang yang rizki materinya disempitkan itu berarti dia dihinakan. Bal qad yuwassa alaihi rizquhu imla'an wastidraja. Betapa banyak orang rizkinya dikasih banyak, luas, dalam rangka istidraj, diulur, baru disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad yuqaddaru alaihi rizquhu himayatan wasyanatan lah. Dan betapa banyak orang rizkinya disempitkan, disedikitkan dalam rangka menjaga dia dan melindungi dia. Menjaga dia dan melindungi dia. Karena nggak punya uang, maka ketika teman-teman segengnya rencana traveling ke luar negeri, dia nggak ikut. Gara-gara nggak punya duit. Yang lain punya duit, dia nggak punya duit. Dia nyesal, padahal ketika di sana mereka zina, mereka minum khamar. Teman-teman segengnya zina, minum khamar, clubbing, segala macam, bebas, judi. Jadi ketika ketidakpunyaan duitnya dia pada saat itu menyelamatkan dia, menolong dia. Kalau dia punya fulus, kalau dia punya uang, dia udah berangkat tuh. Begitu berangkat tuh udah maksiat. Dan ini bukan 1-2 kasus. Mungkin di antara kita alami itu. Awalnya kita kesel. Aduh, kenapa sih rencananya pas sekarang, pas aku nggak punya uang? Coba tahun lalu, aku lagi banyak uang. Nggak usah tahun lalu, 3 bulan yang lalu deh masih banyak uang. Sekarang nggak punya uang. Pada pergi tuh teman-teman. Itu menyelamatkan. Karena rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi.